Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Buntut panjang, podcast yang dilaksanakan oleh 3 orang sebagai narasumber dan 1 orang host yang sangat lucu sekali. Itu panjang implikasinya itu ya. Banyak sekali hal yang akhirnya terbuka, kemudian beberapa hal itu mulai nampak makin sini makin nyambung, yang mana sekali lagi UGM ini minimalnya untuk saya dan saya bebas untuk mengutarakan pendapat saya begitu. Ini kredibilitasnya runtuh ya, yang saat ini. Saya tidak mau mengatakan apapun yang sebelum kejadian ini, cuman yang saat ini menyedihkan, termasuk yang akan kita saksikan ini. Ini adalah pernyataan dari seorang rektor yang menanggapi tentang kasus Pak Jokowi, dan ini setelah podcast, karena saya juga tahu podcastnya dari sini. Itu nanti sudah dijelaskan di podcastnya katanya begitu, tahu aja dari sini, yang mana sangat disayangkan lah. Kita lihat dulu ya apa yang mau dikatakan sama Ibu Rektor ini. Bu siapa? Bu Ova namanya kalau tidak salah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. Sebentar, sebelum ke 1 ya. Ini UGM apa tidak punya humas atau bagaimana ya? Kok sampai Ibu Rektornya sendiri yang melakukan tugas seorang humas? Ini apa saking miskinnya tidak punya humas, atau humasnya tidak mau ikut-ikutan, atau memang saking ada di garda depan Ibu Rektor ini sampai mau beliau sendiri yang turun begitu ya. Yang mana harus dilihat, lembaga pendidikan itu seharusnya dia netral dalam pengertian bahwa seseorang menjadi rektor itu adalah simbol tertinggi di dalam universitas, yang mana di situ adalah lembaga pendidikan intelektual. Manusia itu puncaknya ada di rektor ada di rektor suatu universitas, sudah tidak ada yang lebih tinggi lagi sebagai simbol begitu ya, sebagai simbol. Menteri Pendidikan pun harusnya kalah itu. Itu apa yang saya lihat ya, menyedihkan. Ibu besok lusa oleh humas saja ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar ini, karena sebagai orang yang juga sangat mencintai dunia pendidikan, sangat mencintai dunia ilmu, ini menyedihkan. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Oke. Sebelum kedua ya, memperhatikan dengan baik itu statement berarti ya, memperhatikan dengan baik, dan siapa yang memperhatikan dengan baik, dan apakah memang sebaik itu di dalam memperhatikan kasus Pak Jokowi ini. Karena saya rasa seharusnya seorang sivitas akademika itu dia tidak memiliki waktu sebanyak itu untuk memperhatikan ini dengan baik. Seharusnya tidak, kecuali jika ada tim begitu ya. Entah apabila demikian. Cuman ya timnya UGM kan biasanya juga sivitas akademika sivitas akademia juga begitu. Nah, ini seharusnya tidak terlalu memperhatikan dengan baik. Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Kalau ada yang minta data kemudian secara undang-undang tidak boleh, ya sudah tolak saja begitu kan, selesai ya. Tidak usah ikut terlalu dalam. Itu pandangan saya ya. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Oke, menghargai itu seharusnya juga disertai dengan reaksi yang baik. Jadi bukan hanya menghargai, tetapi ada orang mempertanyakan itu reaksinya tidak baik. Jadi ini jangan hanya lip service saja, karena sebagaimana kata para ulama begitu ya, lisanul hal itu aqwa min lisanil qaul. Daripada berkata-kata, UGM menghargai pihak manapun untuk mempertanyakan tentang isu apapun, daripada berkata seperti itu. Kan lebih baik kalau memang menghargai, diakomodir orang-orang yang memang berkepentingan di dalam isu ini begitu. Itu akan lebih kuat, pesannya itu akan lebih sampai. Memang UGM ini di dalam
atau di bawah kepemimpinan ibu ini memang sangat memiliki integritas yang sangat baik begitu ya terhadap pendidikan dan kemajuan pendidikan dan kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat begitu. Ini seharusnya demikian sih. 3. Idealnya. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Oke, dan itu bukan permasalahannya. Permasalahannya kan apakah ijazah yang ada pada Pak Jokowi ini asli atau bukan. Nah, itu sudah kalau misalkan UGM statusnya itu firm bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM begitu. Untuk saya ya, sepertinya bukan itu yang dipermasalahkan. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Oke. Sebentar. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. Informasinya tidak ada, Ibu, itu narasi dan banyak pertentangan dan saya sudah membahasnya di dalam 2 video begitu. Informasinya tidak ada dalam pengertian tidak menambah keyakinan apapun begitu ya, karena narasi seperti itu sudah diucapkan jauh-jauh hari sebelum ibu mengatakan ini, sebelum podcast itu dibuat begitu. Ini tidak menambah apapun, ya cuman ada keterangan saja, data yang otentiknya itu sudah diberikan kepada polisi untuk diperiksa, selesai begitu. Ya sudah terus, ya. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Oke, dan itu yang menjadi permasalahan yang diberikan oleh UGM kepada Pak Jokowi, itu yang jadi permasalahan. Terus kenapa ibu yang jadi kebakaran jenggot? Nggak ada jenggotnya kan? Kebakaran rambut begitu. Kenapa jadi ibu yang repot? Yang meluangkan waktu dengan amat sangat banyak sekali untuk mengurusi masalah ini, yang mana seharusnya itu juga bukan masalah UGM begitu. Kalau ada orang minta kepada UGM dan UGM misalkan memang tidak memiliki kapasitas apapun untuk menjelaskan apapun di dalam permasalahan ini, angkat tangan saja sudah sedari awal begitu. Itu kan memang permasalahannya ini sudah diberikan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowinya nggak mau ngasih begitu. UGM mau minta data nggak mau ngasih juga. Ya udah berhenti di situ, udah selesai. UGM itu nggak usah masuk lagi lebih dalam. Urus mahasiswa dengan baik begitu ya. Nanti kenapa? Karena dari awal Pak Jokowi ini gagal sebagai sarjana bukan dilihat dari segi ijazahnya. Saya yang melihat begitu ya, kita yang melihat ini. Dari segi apanya? Dari segi kapasitas Pak Jokowi itu sebagai orang yang bisa berpikir. Dan itu dikatakan oleh profesor-profesor dari UI itu. Jadi kok malu begitu ya. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. 7. Oke, sebelum ke-7. Nah, itu juga kemudian apa patokannya? Mana yang dilindungi, mana yang publik? Karena yang dilindungi itu memang suatu perkara yang mana dia itu bisa menimbulkan tindak pidana ke depannya begitu. Misalkan bisa menjadi objek kriminal seperti nomor KTP, misalkan data-data pribadi seperti itu, alamat. Nah, itu tidak boleh diberikan begitu. Cuman kalau misalkan yang tidak ada urusannya dengan kemungkinan kriminal di kemudian hari, apa yang menjadi masalah begitu? Makanya ini harus ada determiner ya. Mana yang ranah publiknya, yang public domain, mana yang ranah private-nya begitu. UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen. Hingga saat ini UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Berpegang pada ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. Oke, saya yang pertama kali ragu Ibu, dan ya Ibu kan ngomong di depan publik dan saya ini termasuk publik juga.
Jadi saya bisa berpendapat apapun. Terakreditasi dengan baik. Oke, saya bukan akreditor begitu, dan saya tidak tahu apa saja yang dinilai sebagai sebuah institusi ini akreditasinya A, B atau C, itu saya tidak tahu patokan-patokannya apa. Yang saya tahu adalah beberapa kualitas dari lulusan UGM. Jadi kalau misalkan UGM yang dimaksud di sini adalah UGM yang saat ini, saya tidak ada komentar begitu. Lulusan UGM yang saat ini, saya tidak ada komentar. Tetapi apabila yang dimaksud ini adalah Pak Jokowi begitu ya, ini mengkhawatirkan. Kemungkinan salah satu presiden terburuk dalam sejarah Indonesia, kalau tidak Asia Tenggara begitu ya, itu lulusan UGM. Yang mana kerusakan negaranya luar biasa. Kemudian janji-janji yang tidak ditepatinya banyak sekali. Kemudian cara Jokowi di dalam mencengkramkan kekuatan politiknya sangat kuat sekali terasa. Itu lulusan UGM. Ya, dan ini meskipun UGM itu dalam hal Pak Jokowi tidak mendidik di dalam hal politik, tetapi mendidik dalam hal ilmu kehutanan atau ilmu perkayuan apapun itu. Tetapi kan pola pikirnya UGM yang membentuk begitu. Dan kalau misalkan dikatakan secara baik seluruhnya, nggak bisa. Bisa jadi ada satu pengecualian atau dua pengecualian begitu. Makanya ada pertanyaan kepada beberapa kasus yang partikular saja, tidak kepada seluruhnya. Nah, kemudian ya ini poin yang sangat menggelitik. Dan saya harus mengatakan hal ini karena ini yang paling penting yang berkaitan dengan saya sebagai santri begitu ya, dan channel ini secara umum. Dr. Suryono ya, Profesor Suryono itu diangkat menjadi khotib, bacaannya acak-acakan. Dan itu juga mau dengan bangga diakui sebagai lulusan UGM yang sudah mendidik anak didiknya secara paripurna. Belum saya nanti nyebutin satu orang lagi. Yang ini tambah lucu juga begitu. Ini repot ya, kalau misalkan tidak ada kontrol terhadap katakanlah alumni yang masih ada di dalam lingkungan UGM, ini tidak ada kontrolnya, kan repot begitu. Jadi komitmen UGM terhadap dunia pendidikan secara khusus atau dunia profesional secara umum yang mana termasuk di dalamnya itu adalah hal agama, itu sampai mana sebetulnya? Dan termasuk di dalamnya juga hal politik, ini sampai mana? Entahlah, pendidikan ini seharusnya tidak repot-repot seperti ini begitu ya. Satu institusi pendidikan dengan nama besar seharusnya tidak repot-repot ngurusin perkara seperti ini. 8. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Oke, itu yang dikomentari juga oleh Profesor Rias diantaranya, bahwa keanehan dari Pak Jokowi ini, beliau tidak memiliki kapasitas berpikir sebagai seorang sarjana, apalagi sarjana zaman dulu begitu ya, yang lebih ketat daripada sekarang begitu. Yang saya lihat lebih kompeten lah sarjana zaman dulu itu di dalam pola pikirnya, elegan begitu. Tidak ada pada diri Pak Jokowi ini. Dan kita bisa melihat ya, yang tidak bisa melihat itu saya kira matanya perlu dibuka itu. Banyak, bukan hanya saya yang mengatakan demikian, profesor-profesor banyak yang mengatakan demikian. Di Pak Jokowi ini tidak memiliki kapasitas sebagai seorang sarjana. Dan ya kalau misalkan dikatakan tadi ini sudah paripurna, yang sudah dibahas pada channel ini yaitu sebagai secara filosofis Pak Jokowi ini amat sangat tidak pantas begitu mendapatkan gelar itu secara filosofis ya. Kenapa? Karena sisa-sisa pengetahuannya tidak ada. Ini kan ijazah itu kan dari bahasa Arab, ajaza begitu, pembolehan. Boleh untuk apa? Boleh untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapat, dalam hal ini di Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian kan gampang sebetulnya kalau secara filosofis mau dicek apakah ijazahnya ada atau tidak. Ya tinggal tanya orangnya, permasalahan-permasalahan yang pernah
dia dapatkan selama kuliah begitu. Masa nggak ada yang nyantol, nggak ada yang nempel. Yang mana tatkala sudah jadi presiden diakui dengan sangat bangga sebagai alumninya Universitas Gajah Mada gitu. 9. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. Nah oke, terus tatkala yang dituduh itu ijazah yang ada pada diri Pak Jokowi, yang mana sudah dikatakan ini adalah tanggung jawab pribadi tersebut, ngapain ibu ngurus? Harusnya kan pola pikir seperti ini dari dulu, dari mulai rame-rame. UGM bilang nggak tahu itu urusannya Pak Jokowi, kok larinya ke kita begitu. Lo mana kalau ada, betul kami tidak boleh membuka itu data pribadi, udah urusannya sama Pak Jokowi aja, udah ke sana. Ini kok malah rame, ini asli begitu ya, kemudian ada datanya dan lain sebagainya, tapi tatkala dipinta nggak ada, muter-muter aja di situ udah. Ini permasalahan dari awal sudah di situ. Ijazah yang ada pada diri Pak Jokowi, dan ibu juga sudah mengatakan yang paling bertanggung jawab itu ya orang yang memegang hal itu, dalam hal ini siapa? Pak Jokowi lah. Terus 10. Sekali lagi UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kerudung Bu ya. Ini mudah-mudahan didengar. Nah itu 10 things I hate about you begitu ya. You-nya ke siapa? Ke siapapun lah yang ada di belakang pertanyaan ini begitu, atau klarifikasi ini, atau 10 things I hate about it ya, about the clarification begitu. Itu yang apa kita tidak sukai. Ini klarifikasi macam apa begitu, klarifikasi tanpa klarifikasi, yang mana podcastnya pun jawaban tanpa jawaban. Dan menariknya, karena kita masih punya waktu begitu ya, ini saya mau meneruskan nih bagian terakhir dari podcast yang ada kemarin, pertanyaan konfrontasi mengenai dua alumni yang sedang bertikai ini, yaitu Pak Jokowi dengan Pak Roy Suryo. Kita saksikan ini. IPK sarjana dan itu diketahui oleh dosen pengujinya. Oke. Dibalik lagi Pak ke pertanyaan. Ijazahnya ada nggak? Kalau ijazah itu kan dicetak sekali, kemudian diberikan kepada yang bersangkutan. Oke. Itu. Coba dengar ya. Ibunya ini ikut berbicara nih. Dibalik lagi Pak ke pertanyaan. Ijazahnya ada nggak? Kalau ijazah itu kan dicetak sekali, kemudian diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan. Bisik-bisik, aduh, masya Allah. Kalau greget itu ya ditahan dulu begitu. Biar orangnya berekspresi dulu saja sendirian. Tidak usah dikasih bisik-bisik di belakangnya itu ya. Alladzi yuwaswisu. Allah. Saya tidak berniat membaca Al-Quran ya. Nggak berniat itu bahasa Arab saja ya. Alladzi yuwaswisu. Ya, fi qulubin nas begitu ya. Saya tidak berniat untuk membaca Al-Quran, tidak. Nah ini ikut ngomong tuh siapa? Ibunya. Dan ibu ini kan ibu yang tadi berbicara, dan berbicara yang tadi setelah podcast ini. Kami hanya memiliki salinan saja. Jadi ijazah itu satu. Jadi kita tidak punya, kita punya salinan aja. Tapi kalau yang dipegang Pak Jokowi, tentunya yang asli yang beliau pegang itu gitu. Oke, ini senada ya pembicaraannya. Tapi apakah ini scripted? Ya, kalau tidak melihat ini scripted keterlaluan begitu ya. Cuman ya sangkaan ke sana ya ada lah. Besar sekali sangkaannya, besar sekali sangkaan ke sana. Cuman ya senada perkataannya dengan yang tadi. Tapi memang itu adalah pola pikir yang benar. Jadi kalau misalkan dia itu senada di dalam pola pikir yang benar, kita tidak bisa mengatakan itu scripted. Itu permasalahannya. Kalau ada orang ditanya 2 tambah 2 berapa, semua jawabannya itu 4, semua orang, kita nggak bisa mengatakan ini orang sekongkol, nggak bisa, karena benar.
Nah ini juga memang benar begitu. Yang paling bertanggung jawab atas ijazah siapa? Ya Pak Jokowi. Nah, jadi nggak bisa kita menuduh ini scripted dari perkataan ini saja. Cuma kalau dikumpulkan semuanya begitu ya, baru ada sangkaan tuh. Pak Dekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya? Iya. Boleh saya lihat nggak Pak? Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa semua dokumen Lulus lagi itu sekarang ada pada kepolisian. Dan kami di universitas atau di fakultas karena menganggap bahwa itu merupakan data pribadi, maka juga tidak akan kami share kemana-mana gitu. Bu Ning, ini berlaku untuk semua kan? Ini berlaku untuk semua. Oke. Jadi semua sama. Alumni UGM itu di mata kami sama. Catat itu ya, semua alumni UGM di mata kami sama. Maksudnya di dalam kedudukan mereka. Catat itu baik-baik tuh. Dalam konteks ini ya, bahwa bagi mereka yang akan melegalisir ijazah, ya mereka harus menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian kami memiliki dokumen untuk memverifikasi hal tersebut. Oke, terima kasih Bu Ning. Oke, di dalam konteks nggak jadi ya. Nggak jadi dalam konteks ini. Karena memang ada yang tidak sama. Pak Jokowi itu ada perlakuan khusus begitu, yang ETD itu. Ya, mana teman-temannya semua nggak ada yang dimasukin, Pak Jokowi dimasukin sendiri begitu. Ada itu. Jadi semua sama. Kecuali Pak Jokowi. Nah itu nggak apa-apa lah, ada taksis seperti itu ya. Semua sama dalam hal legalisir ijazah. Pak Jokowi tanpa terkecuali begitu kalau dalam hal itu. Itu yang saya tangkap. Terus terang saya masih penasaran sebenarnya. Kalau kita nggak bisa Bu Rektor menyampaikan data-data yang orang itu minta gitu, terus gimana kita bisa tahu atau bisa menjamin atau meyakinkan orang bahwa ini memang benar-benar yang kita omongkan ini benar gitu? Keraguan itu dimulai dari mana gitu. Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Oke sebentar. Ibu, ini bukan sengketa satu perkara yang yang direbutkan oleh dua orang, bukan. Ini perkaranya dua perkara. Jadi nggak bisa pola pikir seperti ini. Ini kita ulang lagi ya. Mana nih? Keraguan itu dimulai dari mana gitu. Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Nah kalau dalam sertifikat tanah bisa seperti itu. Itu ada tanah ya. Dia punya sertifikat, saya punya sertifikat. Saya mau membuktikan dia itu sertifikatnya palsu. Ya saya buktikan, ini sama soalnya perkaranya itu sama. Dan yang mau dibuktikan itu cuma satu. Lah ini kan nggak bisa. Pak Roy Suryo punya ijazah asli sendiri, Pak Jokowi punya ijazah asli sendiri. Dan kalau kita melihat ini sebetulnya siapa sih mudainya begitu ya? Mudai itu orang yang mendakwa. Yang pertama kali mendakwa. Sebetulnya yang pertama kali mendakwa di sini Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini mengaku sebagai lulusan UGM. Itu dulu. Jadi tidak akan ada tiba-tiba gugatan ijazah Pak Jokowi itu palsu apabila sedari awal Pak Jokowi tidak mengklaim bahwa dirinya ini adalah lulusan UGM. Kemudian tatkala ini mengklaim sebagai lulusan UGM dan di kemudian hari ada pertanyaan, memang pertanyaan itu tidak muncul beberapa tahun kemudian, tidak muncul karena memang tidak ada kecurigaan. Kan kecurigaan tidak harus tatkala saat ini, kemudian saat itu ada kecurigaan, kan tidak. Ini bisa berlangsung lama bertahun-tahun kemudian muncul kecurigaan, lah kok begini ya. Dikejar ke KPU. Datanya udah nggak ada, dikejar ke Pak Jokowi, nggak mau ngasih, dikejar ke UGM, nggak mau ngasih juga begitu. Akhirnya kan ini cari kemana-mana nih jadi liar kan permasalahannya. Dan tatkala dicari juga kebetulan make sense. Ini yang jadi masalah. Sedangkan bagi kami di institusi pendidikan kami punya bukti, dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses dan kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di tahun 1985. Jadi saya kira mesti kita bagi lah, kita bagi bahwa jangan merancukan gitu ya antara pertanyaan tadi tentang asli atau palsu kepada institusi pendidikan. Yang bisa UGM pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk, berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Oke, sampai situ UGM selesai. Hal yang sama akan UGM lakukan untuk alumni mana? Untuk semua alumni. Saya tanya misalnya Roy Suryo alumni UGM bukan? Itu prosesnya gimana?
Sama seperti itu tadi. Ya, jadi Roy Suryo juga masuk, jadi dokumen untuk masuk, dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda. Oke, manggil Jokowi dengan Bapak Jokowi ya, Roy Suryo, jeplak nama aja Roy Suryo. Nggak apa-apa sih, mungkin Jokowi kan lebih tua ya, kalau Roy Suryo lebih muda mungkin daripada ibu ini. Dan 1 kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Mana buktinya, Bu? Yang bersangkutan, bukan saya. Ibu tidak akan ngasih data itu ke... Tidak. Karena semua. berlaku untuk semuanya bahwa itu adalah dokumen pribadi yang bersangkutan. Jadi kami juga harus memproteksi hal tersebut. Baik, Bu Rektor, ini saya kira clear ya. Tapi lagi Itu jelas seperti itu ya, nggak usah ikut ribut. Bu, yang sering digunakan orang untuk diskusi, itu kan apa yang beredar di media sosial. Saya ke Bu Er sekarang. File atau gambar yang beredar di media sosial itu asli apa enggak? Oh, itu bukan wewenang kami. Kami tidak melakukan verifikasi terhadap apa yang beredar di media sosial. Yang kami percayai adalah apa yang kami punya. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya. Sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Akan ditanya lagi ya jawaban kami sama karena dasar dari kami datanya sama. Jadi pertanyaannya tadi ya, kalau ijazah yang beredar sekarang ini atau palsu, itu bukan, kami tidak punya wewenang dan kami tidak punya dasar untuk menilai itu. Tapi tadi ada Puslab 4 itu ya, meminta untuk diverifikasi lah, kok sangat senang sekali ya begitu. Ini sudah diverifikasi oleh Puslab 4. Bisa kami jadikan dasar adalah hanya yang ada pada kami, yaitu salinan ijazah yang sejak pertama kali diberikan atau ada di Universitas Gadjah Mada. Oke, apakah ibu ini kemudian mencek apakah yang diberikan itu yang dipakai ke KPU atau tidak? Kan tidak ya, tidak mencek. Nggak ada kewajiban, ya memang begitu, nggak ada kewajiban. Jadi nggak usah terlalu semangat juga mengatakan yang ada di Pak Jokowi itu asli begitu. Dulu ya, sekarang kan udah enggak nih, udah gini, udah cuci tangan. Sekarang udah nggak mau bilang asli. Yang taunya pokoknya lulus ada datanya, yang mana datanya nggak bisa dibuka begitu ya. Itu prinsip mereka ya. Entahlah, nanti harus ada pakar hukum yang memang bisa membuka ini secara mendetail gitu. Baik, terima kasih Bu Ning. Ini terakhir, Bu. Jika ada seorang alumni UGM siapapun itu yang terbukti memang memasukkan atau mengubah atau membuat dokumen berbeda dari yang diberikan oleh UGM, apa sikap UGM? Ya, itu suatu tindakan kriminal ya, yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi saya kira tentunya sanksi hukum perlu dikenakan kepada yang bersangkutan, karena itu termasuk tindakan kriminal atau melawan hukum. Oke. Dan itu berlaku untuk semua alumni. Terima kasih, Bu Rektor. Oke. Ya itu, kalau misalkan ada ya harus dituntut. Nanti itu kan 2 ya, penipuan yang bersangkutan. Misalkan saya nih pakai ijazah palsu buat apa? Buat ngelamar kerja begitu. Misalkan saya pakai ijazah palsu UG buat ngelamar kerja. Ya kan ada 2 tuh. Berarti saya dituntut sebagai kriminal karena menipu perusahaan, dan seharusnya UGM juga menuntut juga begitu karena sudah mencemarkan nama baik UGM. Ya itu. Ya itulah ya. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, tapi bab UGM ini belum berhenti di sini. Ini masih akan agak seru sepertinya ya. Karena ini sudah mulai main-main politik nih. Kita lihat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kekurangan-kekurangan kita. Yang mau ngaji kitab, lihat saja di playlist. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.